Ini ceritaku menikah di usia 16 tahun. Saya putus sekolah SMA, hanya 5 bulan. Di situ saya nikah, saya punya anak, saya mengurus suami dan anak. Sampai sekarang pun aku nggak punya pekerjaan, tidak ada pengalaman sama sekali dalam pekerjaan di luar. Keadaan seperti ini pun saya harus bertahan. Saya pun nggak punya ijazah, mau bekerja nggak bisa, mau bantu suami nyari untuk tambahan hidup pun nggak bisa, belum untuk sehari-hari jajan anak, makan sehari-hari, beli token listrik. Saya menikah di umur 16 tahun. Yang seharusnya di umur segitu saya harusnya masih sekolah, mencapai cita-cita saya. Ternyata nggak sampai. Dan cita-cita saya ke Bandung dan senangin orang tua, tapi berujung kayak begini. Nggak bisa nyenangin orang tua itu, menyesal banget, bener-bener menyesal. Tapi kita nggak salah, sukses. Sebelum berbuat, berpikir dulu ke depannya, lihat dulu contohnya kayak gimana. Jadi tolong dijaga pergaulan kalian ya, bergaul dengan sehat, bergaul dengan pola pikir yang baik. Penyesalan itu adanya belakangan. Sekolah sampai tinggi, jangan sampai kalian nggak punya ijazah tinggi, nggak ada pengalaman, nggak ada pekerjaan. Apa kata Tutor Isko tentang perkawinan usia anak? Berbicara pernikahan anak, pada masa pandemi kemarin, jumlah cukup bertambah. Fakta yang saya amati, pernikahan anak terjadi ketika mereka mulai kelas 6, di mana mulai terjadinya perubahan perilaku pada mereka. Dari yang mulai suka berdandan, berhias diri, memakai kutek, nongkrong hingga tengah malam, bahkan pacaran dengan anak di luar sekolahnya. Hal ini yang kemudian membuat mereka sering sekali bertengkar dengan kedua orang tua mereka. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk minggat dari rumah. Jika sudah terjadi hal yang seperti ini, maka kami terus coba berkomunikasi secara intens dengan mereka karena kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai pada akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mereka pun hamil dan mereka menikah untuk menutupi aibnya. Yang paling menyedihkan adalah ketika mereka sudah menikah, mereka harus putus sekolah karena mengurus kehamilan dan bayinya. Dari cerita mereka sering sekali bertengkar dengan pasangan mereka dan berujung pada perceraian. Yang paling membuat saya sangat sedih, mereka harus berperan ganda di usia mereka yang masih dini. Mereka harus mengurus dan merawat bayinya, sekaligus mencari uang atau nafkah untuk menghidupi bayinya. Dari cerita mereka, sering sekali terjadi perubahan emosi yang tidak stabil dan tekanan keluarga. Upaya kami agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal tersebut, kami memberi mereka bekal untuk mereka dapat merencanakan hidup mereka dengan modul dagu, di mana modul dagu ini bisa diterima dari kalangan SD hingga SMA. Ayo adik-adik semua, nikmati masa mudamu, lakukan hobimu, kejar cita-citamu. Let's girl to be girl, stop child marriage. Pendapat pakar tentang perkawinan usia anak. Hai semua, saya Naning dari UNICEF. Mari kita bicara tentang perkawinan anak. Mengapa itu menjadi penting untuk kita bicarakan? Karena faktanya sangat mengkhawatirkan. Tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah. Angka dispensasi perkawinan anak tahun 2022
52.000 anak sudah menikah dan 34.000 diantaranya adalah karena kehamilan dan karena pacaran. Mengerikan ya. Mari kita bicara sekarang tentang dampaknya. Dampak perkawinan anak juga sangat mengerikan. Bagi anak perempuan khususnya yang sudah menikah, kebanyakan dia putus sekolah. Hal yang lainnya adalah tentang kesehatan reproduksinya. Karena masih di usia muda, dia sudah hamil dan melahirkan. Ini juga hal yang lain yang menjadi risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan bisa juga terjadi perceraian, apalagi mereka masih di usia muda. Dan kalau mereka juga harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri, maka dia juga berisiko menjadi pekerja anak. Bagi anak-anak yang sudah menikah, mungkin juga akan mengalami masalah kesehatan mental karena masih di usia muda. Dia melihat teman-temannya sekolah, teman-temannya bermain, mereka harus mengasuh anak, harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi mengerikan bukan ya dampak perkawinan anak? Oleh karena itu, mari kita semua jaga bersama, jaga bareng supaya anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mengembangkan potensinya. Let's girl to be girls, say no to child marriage.